Oke, Bapak Ibu kita masuk sekarang, kita akan masuk tentang Sinta. Jadi Sinta webnya di Sinta 3. Sekarang kita sudah masuk di Sinta 3. Jadi sekarang Sinta kita otomatis masuknya ke sini. Seperti kemarin, login, masuk ke username dan password. Nah, kalau sudah masuk, ini sudah masuk ke Sinta, maka akan ada namanya di sini. Kemudian masuk ke profile lagi. Kalau kita mau update yang kemarin, maka kita klik namanya orangnya, kemudian update profile. Nah, update profile itu untuk mengisi yang kemarin itu, yaitu Scopus ID, Web of Science ID, Publon ID, dan Garuda ID. Kalau yang ini kan kemarin sudah kita bahas, ya. Tapi sekedar mengingatkan sepintas saja gitu. Kalau Scopus ID bisa melihat dari data Scopus, misalkan scopus.com. Jadi kalau Scopus ID masuk data Scopus, kalau login bisa lebih bagus, nanti ada author, bisa ketik masing-masing biasanya. Misalkan gini, maka otomatis akan muncul, kalau ada yang di Scopus namanya tinggal klik, nanti akan muncul ID-nya. Kalau mau copy dari atas ini juga bisa, sama aja. Ya, itu Scopus ID. Yang kedua, ini hanya sepintasan, Web of Science dan Publon. Nah, maka ini masuk ke Publon. Ya, jadi yang kemarin sudah diajarkan, misalkan ini Publon. Ya, jadi kita ketik Publon. Nah, kemudian login. Nah, nanti akan masuk ke sign in. Ya, kalau belum register. Banyak kayaknya yang kemarin publikasi Publon tapi publikasinya belum diupdate. Masa masuk di publikasi kemudian import publication. Klik ya. Jadi kadang kan suka berubah terus, nambah terus ya. Ada yang sudah update nambah terus. Maka masuk publikasi, import publication. Kemudian nanti akan menampilkan publikasinya kalau ada tambahan baru. Kemudian tinggal select, kalau nggak ada ya sudah. Berarti kalau nggak, karena ini sudah nggak ada tambahan baru, kalau ada tinggal nanti select all terus update gitu ya. Nah, kemudian yang dilihat di Publon sini adalah tadi kita masuk utama gitu di dashboard. Di dashboard itu, nah ini bagian yang ini adalah kita Web of Science ID yang kita masukkan di data Sinta yang ini. Itu yang Publon ya. Nah, kemudian yang Publon ID-nya mana? Klik ResearchGate ID ini. Nah, Publon ID-nya ada di ini. Nah, ada di URL-nya. URL-nya misalkan 3104470 itu adalah Publon ID-nya. Kalau kita klik nanti ini masukkan ke situ. Jadi di Publon itu ada dua yang harus kita masukkan, Web of Science ID dan Publon ID. Jadi bagian ini Web of Science ID dan ini adalah bagian ini adalah Publon ID. Nah, ini juga yang dimasukkan di update Litbangmas terbaru. Kalau masuk ke Litbangmas kan minta update ya. Minta Litbangmas. Nah, ini yang dimasukkan itu adalah WOS. Karena di research ID di ResearchGate itu cuma dia nulisnya salah, ResearchGate ID. Karena di ResearchGate ID itu nggak ada itunya. Dari yang dimasukkan ini WOS Research ID. Jadi harus masuk Publon, create Publon, ada. Jadi kembali lagi saya ulangi, ini yang WOS Research ID, yang bagian atasnya ada di link ini yang
Publon ID. Kemudian kalau kemarin nanya juga, ya ini sekalian, yang terakhir adalah Garuda. Jadi yang diisikan di sini kan hanya 3. Kemudian Garudanya bagaimana? Hanya ngingetkan lagi, kita ketik Garuda. Ya. Garuda kemdikbudgo.id, masuk ke advance, masuk ke author. Di sini misalkan Nandang Mufti. Tinggal masukin aja. Kalau mau banyak namanya percis seperti Pak Taufik, Ahmad Taufik banyak di mana-mana pakai afiliasi. Kalau saya kan biasanya namanya khas, nggak ada. Jadi di sini tinggal klik sama nama, nanti ID-nya ngambil yang di atas ini. Jadi bisa diambil sendiri. Nah itu untuk yang Garuda. Setelah itu update ya sudah. Jadi kalau ini sudah dimasukkan, maka dari segi Sinta, semua Sinta yang untuk publikasi sudah selesai. Nah, tapi belum selesai semua. Baru yang sifatnya otomatis gitu ya. Artinya otomatis tinggal update. Kalau update di Scopus dia update, kalau update di Web of Science dia update, kalau update di Google Scholar dia update, ini kan Scholar. Nah, yang tidak diupdate itu adalah yang bawah. Buku harus nyari sendiri. Nah, misalkan gini, buku. Nah, cara masukinnya gimana? Ya dari buku ini kita add book. Misalkan add book. Nah, saya nggak tahu judulnya apa. Kalau kira-kira ingat judulnya, ada judulnya ingat, maka kita bisa masukkan ke ini Perpusnas. Nanti ada yang ISBN ya. Jadi kita masuk di Perpusnas, kita masuk yang berbasis ISBN. Nah, biasanya di sini bawah itu terus ya. Nah, di bawah itu ada cari berbasis judul atau apa, atau kepengarangan. Misalkan pengarangnya saya Nandang gitu. Mungkin akan saya masukin satu. Nah, ini kan muncul ada yang belum saya masukkan. Misal yang terakhir ini. Jadi meskipun nggak hafal macam-macam nggak usah dihafal. Masuk aja Perpusnas itu. Kemudian dari sini kan tahu ISBN-nya. Nah, kita copy. Misalnya ini kan sebelum saya masukkan. Baru masuk Kinta lagi. Ini kita search di ISBN ini misalnya. Maka dia akan otomatis masuk. Jadi kan nggak usah capek. Halamannya minimal kalau kita nggak hafal, sebenarnya di Perpusnas ini juga kadang ada, kadang yang nggak ada ya. Kalau kita klik detail, itu suka ada halamannya. Kalau nggak ada, jangan kurang dari 40. Yang diakui untuk kementerian dan sebagainya itu, termasuk untuk PAK itu, kalau dia punya ISBN. Yang kedua, penerbitnya itu adalah anggota IKAPI. Ini harus dicek di anggota IKAPI.org. Nah, kemudian yang ketiga, halaman harus lebih dari 40 halaman. Misalkan. Kalau covernya nggak ada, cover dulu apa, boleh lah, bikin aja dulu. Yang penting ada. Kalau ada covernya lebih bagus. Jadi maksudnya ini hanya contoh ya, saya kasihkan contoh cover foto saya nggak apa-apa. Nah, ini itemnya di sini kategori misalkan ini buku ajar atau referensi, kita kan yang tahu Osman monograf saya masukkan. Ini untuk Malang. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini, nambah di Sinta. Kayak yang verifikasi nanti verifikator. Kalau saya bisa verifikasi diri sendiri. Jadi ini kan simbolnya, purpose-nya kalau kita lihat di sini, ini kan Perpusnas source. Jadi sebenarnya dari Perpusnas. Nah gitu. Jadi nambahnya seperti itu ya. Jadi
Tapi disiapkan dulu kalau ada covernya biar bagus. Jadi kan ini spektroskopi. Kalau kurang lagi, nggak hafal lagi. Jadi kita juga tahu, oh saya yang ini sudah, CIGS sudah. Dari sini itu kan banyak tadi. Oh saya punya buku tadi ada berapa judul gitu tuh. Dan yang jelas yang diakui itu kan setidaknya yang ada di Perpusnas. Masuk baik sebagai anggota atau itu bisa kita masukkan. Itu tambahan untuk menjadi untuk contoh yang buku. Setelah buku selesai, maka kita bisa nambah lagi ke yang lain, Masinta lagi. Misalkan ini paten. Nah, kalau paten ini harus dimasukkannya adalah yang nambah IPR di sini. Kalau masuk nambah add IPR. Nah, ini harus tahu nomor penomoran. Caranya bagaimana? Kalau ini masuk lagi web DGIP namanya. Kalau ada paten di sini ada paten, ada hak cipta, tergantung apa yang kita telusur ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan penelusuran. Misalkan kalau penelusurannya berbasis tadi, ini adalah kita masukkan ke penelusuran DKI itu. Jadi yang ini. Di sini kita bisa menelusur hak cipta, paten, dan sebagainya. Misalkan Pak Yono ada judul magnetik cair, Pak Yono apa? Magnetic gel ya. Magnetic gel, tulisnya gini ya. Begitu. Maka akan muncul semua yang ada magnetic gelnya, misalkan magnetic gel, paten ya DGIP. Udah ada nggak? Misalkan ini bel, adanya magnetik dan medium perekam. Misalkan. Kalau saya misalkan yang satunya lagi, ini saya masukkan misalkan CIGS gitu yang jarang-jarang. Nah, ini kan yang punya saya, misalnya direktur metode pembuatan CIGS yang baru elektrodeposisi. Klik ini, karena yang tadi diminta itu adalah permohonan, maka ini yang kita copy. Jadi hanya ngopi satu, masuk ke Sinta lagi, kemudian klik permohonan. IPR itu nanti sisanya otomatis nggak usah nulis judul. Ini kan sudah contoh misalkan yang saya masukkan, kalau benar permohonannya benar, itu akan langsung muncul di bawahnya itu yang sudah terdaftar itu akan muncul di situ. Jadi baru klaim IPR, nomor publikasi dan sebagainya baru kita klaimkan. Gitu. Ini ya kalau ada paten atau punya hak cipta yang nggak apa-apa sama. Kan kalau hak cipta di sini juga ada. Jadi di sini ada paten, ada hak cipta. Nah, misalkan hak cipta tentang apa gitu, misalkan banyak memang modul, misalkan modul ajar. Ya. Ini hak cipta itu kan muncul modul ajarnya berapa. Tadi ini EC-nya berapa. Kalau misalkan ada kita punya modul ajar apa, dimasukin ke sana. Ini nomor permohonan contohnya, ini contoh aja. Masukkan ke sini lagi. Nah, ini cek IPR misalkan ini, maka dia kalau sudah muncul tadi harusnya muncul yang kategori hak cipta. Oh, kalau dia belum, di sini tuh situ bagi yang sudah daftar. Kalau belum, maka kita harus mengisikan dulu dari sana. Cuma data isian ini kita inputkan dari data yang sudah ada di sehingga saya. Jadi setelah ini, jadi misalnya dari sini paten tentang kalau saya misalkan CIGS ya. Karena tadi nggak ada kode yang tadi itu ini belum ada. Nah, maka
dia tidak akan masuk karena belum didaftarkan, maka kita harus melihat angka-angka ini. Angka-angka ini kita masukkan di Sinta ini. Tapi kalau sudah dimasukkan, nanti anggotanya misalkan Pak Yono itu tinggal search stok langsung masuk. Gitu. Jadi kalau nggak ada itu nanti dimasukkan ini kategorinya paten apa, tahun permohonan kita lihat di Sinta di DGIP lagi. Misalkan ini tahun permohonan tahun mohonnya itu tahun 2021. Ini permohonan ini tanggal penerimaan ya. Jadi nerima berarti tahun 2021, tanggalnya juga ada. Kemudian ngisi lagi pemegang patennya siapa, atau ini dilihat lagi di sini kan patennya itu ada pemegangnya, ada namanya saya Pak Markus, Pak Sunaryono. Semua data di DGIP ini relatif komplit untuk mengisi IPR. Ya kalau yang ada. Jadi nyarinya di situ aja. Jadi bisa cuma web gitu toh udah bisa ngisi sebenarnya. Asal tahu alamat-alamatnya. Begitu ya, clear ya. Jadi kalau sudah komplit itu nanti akan munculnya seperti ini. Jadi kalau sudah clear itu nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau sudah clear kita ngisikan itu seperti ini. Jadi 2019 tulis saja namanya siapa, judulnya apa, statusnya granted atau apa, tanggalnya apa itu. Nah kalau perpaten-patenannya sudah, nah research pun kita isi sendiri. Nah kalau perpaten-patenannya sudah, nah research pun kita isi sendiri. Nah kalau research yang masuk ke Simliptapmas akan otomatis. Maksudnya yang histori kita dulu akan otomatis seperti ini ya. Ini saya tidak pernah ngisi, tapi apa yang ada di histori di Simliptapmas itu akan masuk. Nah, ya pada prinsipnya. Tapi kalau mau nambahkan ternyata ada dari yang lain juga bisa. Yang nambahkan hanya dari lewat LP2M itu. Kemudian Sinta itu community service. Ini pengabdian masyarakat. Ini pun kalau yang sudah ada di histori Simliptapmas itu juga masuk di sini. Nah di Simliptapmas kita masukkan manual gitu. Jadi Sintanya yang di sini, yang di Simliptapmasnya dulu ya. Tapi sekarang kan jadi Bima. Saya juga nggak tahu, belum ada isiannya seperti ini. Cuma maksudnya seperti ini. Kita ada pengabdian atau khususnya yang seperti buku bisa kita tambahkan ya. Penelitian ini nggak bisa kita tambahkan karena otomatis hanya apa yang didapat secara nasional muncul. Tapi yang PNBP kan nggak bisa. Kemudian yang community service juga ini adalah pengabdian masyarakat yang di Simliptapmas muncul. Yang lain enggak. Jadi ini kan contoh yang di Simliptapmas muncul. Kemudian produk prototipe, nah ini yang bisa kita isikan lagi. Nah tadi kan sudah semuanya, buku sudah, IPR sudah, tinggal nambah yang prototipe industri. Nah, jadi apakah di sini bentuknya apa, misalkan prototipe, bentuknya apa, kemudian ini kan bisa ditambahkan. Nah misalkan tambah prototipenya apa, jadi bisa ditambahkan. Intinya bahwa di Sinta itu sebaiknya yang lain itu sudah otomatis, tinggal dua yang khususnya harus kita isi sendiri, yaitu buku dan kekayaan intelektual. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan monggo. Nah, tapi kalau mau ganti password tadi ganti update profile. Kemudian di sini ada update password. Kemudian jangan lupa juga untuk sinkronisasi dengan PDDikti supaya terbaru. Ya, karena beberapa ada yang nanti tidak masuk prodinya. Jadi di prodi Sinta itu nggak masuk. Ini yang sesuai dengan PDDikti. Setelah itu kalau udah sesuai,
update profile di sini. Udah selesai. Nanti dari situ kita lihat dashboardnya untuk kriteria kita. Jadi dari sini sudah kelihatan misalkan berapa Sinta skornya, berapa Scopus Index, Web of Science, Google Scholar, dan sebagainya. Oke ya, clear ya? Oke, kalau sudah clear ya sudah selesai Pak Hari. Sudah nggak ada yang di sini. Monggo saya kembalikan ke Pak Kajuri. Untuk videonya dari Pak